Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata pelajaran PPKN kelas 8 dengan materi bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas subbab yang pertama, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Dan pada video kali ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Adalah Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, ditandai dengan adanya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang ada di Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908, di mana pemerintah telah menetapkan pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Pendirian Budi Utomo ini tidak lepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin, di mana tokoh-tokoh organisasi ini pada saat itu Sutomo sebagai ketua, M. Sulaiman sebagai sekretaris 1, Suwarno sebagai sekretaris 2, M. Gunawan sebagai bendahara, dan R. Angkasa sebagai komisaris pada saat itu. Selanjutnya adalah Budi Utomo berasal dari kata Sangsekerta, yaitu Budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk, menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sangsekerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang. Beberapa usaha yang dilakukan untuk mencapai organisasi Budi Utomo ini. Tujuan dari organisasi Budi Utomo. Yang pertama adalah mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Yang kedua adalah mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga adalah mengembangkan seni dan industri. Dan yang terakhir adalah menghidupkan kembali serta melahirkan kebudayaan. Jadi pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Kongres pertama yang diadakan di Yogyakarta, Budi Utomo menginginkan mengajukan penduduk pribumi, di mana keputusan yang pertama adalah membatasi jangkauan gerak Budi Utomo hanya pada daerah Jawa dan Madura. Yang kedua, organisasi ini tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik dengan mengingat organisasi ini sifatnya sosial, ekonomi, dan budaya.
Dan pada saat itu, Budi Utomo baru melibatkan diri dalam kegiatan politik pada tahun 1915 yang ditunjuklah satu orang perwakilan sebagai delegasi ke Belanda pada bulan Januari tahun 1917. Kegiatan politik Budi Utomo juga terlihat ketika terbentuknya Dewan Rakyat. Salah satu bukti bahwa Budi Utomo kemudian bergerak dalam bidang politik adalah menjadi organisasi politik moderat. Organisasi ini bersifat moderat karena gerakan yang menghindari tindakan kekerasan atau perilaku ekstrim yang ditandai dengan penerapan taktik kooperatif terhadap penguasa kolonial Belanda. Selanjutnya adalah perjuangan Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908, di mana sebelum tahun 1908 dipimpin raja atau tokoh bangsawan dan tokoh agama. Sesudah tahun 1908 dipimpin dan dipergerakkan oleh kaum terpelajar. Sebelum tahun 1908 bersifat kedaerahan dan sesudah tahun 1908 bersifat nasional, telah ada kerjasama antar daerah. Yang ketiga adalah bersifat fisik atau perjuangan yang dilakukan pada saat itu sebelum tahun 1908 dengan mengangkat senjata. Namun pada sesudah tahun 1908, diplomasi digunakan dengan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobi, mogok, dan sebagainya. Sebelum tahun 1908 pula terfokus pada pemimpin yang karismatik. Namun sesudah tahun 1908 memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Dan yang terakhir, sebelum tahun 1908 bersifat reaktif dan spontan, sesudah tahun 1908 memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Selanjutnya adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa dari wujud nilai kebangkitan nasional. Yang pertama adalah mewujudkan persatuan Indonesia, di mana tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia ini yang paling menonjol ialah perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dan seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor ketertarikan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah. Di kondisi ini, mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai dengan perjuangan untuk kepentingan nasional
bukan hanya kepentingan daerah tertentu. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Yang keempat adalah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mengakhiri penjajah pada saat itu. Selanjutnya adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Alasan utama kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indah, luas sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi bentuk faktor keunggulan bangsa Indonesia. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara, dimanapun kita berada. Kita juga akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan di masyarakat. Apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan pada pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai penerus bangsa mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang. Jadi, awal yang mempelopori kebangkitan nasional itu dimulai dengan adanya organisasi Budi Utomo yang menjadi penggerak para kaum muda pada saat itu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jadi itulah tadi materi bab 4 pada submateri yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.